Sekarang kita bahas pembahasan berikutnya, bagaimana obat yang dimasukkan melalui kulit, infus atau suntik atau insulin dan yang lainnya. Ya, baik. Sekarang insya Allah antum semua bisa jawab. Kalau suntik batal atau tidak? Hah? Suntik di sini batal atau tidak? Suntik di sini batal atau tidak? Suntik di bokong batal atau tidak? Di paha batal atau tidak? Kalau suntik di sini? Ini ada kejadian nyata. Jadi ada ikhwan di Madinah. Jadi di sana kan dokter kadang-kadang agak ada bercanda dan agak gampangan gitu loh. Dokter-dokter bukan dari Arab Saudi tapi dokter yang didatangkan. Jadi kalau ngobati mahasiswa terkadang asal-asalan gitu. Pernah kejadian, nanti dihapus ya. Jadi ada kejadian sebagian mahasiswa disuntik, begitu suntik setengah, temannya datang, dokternya tinggalin, ngobrol-ngobrol, belum selesai. Ngawur. Saya pernah ke sana juga pertama, ya. Saya datang ke sana di rongsen ada saya. Setelah itu dia sebutkan hasilnya, katanya kamu nggak punya otak, rongsennya nggak ada. Ya memang rongsen nggak ada gimana? Dokter kurang ajar katanya, dokternya bercanda-bercanda ya. Jadi ada sebagian mahasiswa dikasih alat suntik, tahu nggak? Botol kan ada apa? Alat suntiknya. Dia nggak ngerti, dia buka, dia tumpah, dia minum. Padahal itu dikasih alat suntiknya, suruh nyuntik sendiri, suruh nyuntik sendiri. Ke dokternya ngawur, tapi begitu. Jadi dikasih, kan harusnya dokter yang suntik. Mungkin dokternya buru-buru nih, kamu suntik sendiri, tapi dia nggak paham prosedurnya. Dia buka itu, dia minum. Jadi kalau suntik di mulut batal memang. Tapi kalau suntik di sini tidak membatalkan, karena itu bukan saluran ke lambung, tapi dia langsung ke darah, Dan tidak ada kelezatan di situ, tidak ada kelezatan. Dan dia niat memang bukan untuk menguatkan, tapi untuk pengobatan. Paham? Demikian juga insulin. Insulin juga bukan untuk makanan dan minuman, tetapi dia adalah untuk obat. Oleh karena suntik insulin, pendapat yang kuat tidak membatalkan apa? Puasa. Demikian juga suntik-suntik yang lain. Yang jadi khilaf kuat di kalangan para ulama adalah kalau memakai infus. Karena infus ini ada nilai makanan dan minuman. Kita tahu para dokter mengatakan infus ini pengganti makanan dan minuman. Maka dari sini khilaf kuat di kalangan para ulama. Kalau suntik biasa tadi enggak, khilafnya lemah. Tapi jadi masalah tatkala infus, apakah dia makanan dan minuman? Maka sebenarnya ulama mengatakan iya, dia makanan dan minuman dalam bentuk yang lain. Memang tidak masuk ke lambung, tapi dimasukkan ke darah sebagai fungsi makanan dan minuman. Dari sini berarti infus itu membatalkan apa? Puasa. Dan ini pendapat yang kuat. Sebenarnya ulama mengatakan tidak membatalkan puasa karena tidak terpenuhi persyaratan. Ingat yang dilarang oleh Allah makan dan apa? Minum. Ini tidak dikatakan makan. Saya bilang ini makanan, ini tidak ada. Memang fungsinya seperti makanan, tapi tidak ada kelezatan didapatkan oleh seorang. Tapi pendapat yang mengatakan membatalkan lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena benar-benar fungsinya seperti makan dan minuman. Karena ini memang pengganti makanan dan minuman. Karena orang tersebut tidak bisa makan lewat. Tujuan infus memang untuk makanan dan minuman. Hanya saja orang yang sakit tidak bisa makan dengan jalur yang biasa, maka dimasukkan makanan lewat darah melalui infus. Dan ingat saya katakan tadi, di antara fungsi puasa adalah untuk mempersempit jalur aliran syaitan. Ya, dan tatkala karena orang berpuasa dia kurang makan sehingga syahwatnya berkurang karena aliran syaitan menjadi sempit. Nah, tatkala dia mengisi darahnya dengan infus, ini memperkuat dia. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang benar infus membatalkan apa? Puasa. Lagi pula orang yang diinfus biasanya orang sakit. Kalau sakit sudah batal aja, enggak usah paksa apa? Puasa. Saya ulangi lagi pula, orang yang biasa diinfus biasanya orang sakit. Apa ada orang sehat diinfus? Jawabannya tidak ada. Orang yang diinfus biasanya orang yang sakit. Nah, kalau orang yang sakit dibolehkan untuk berbuka. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang bersafar atau sakit, silakan berbuka. Jadi pendapat yang kuat, infus itu membatalkan puasa. Adapun kalau memakai dahanat, pakai minyak balsam, minyak kayu putih, batal puasa atau tidak? Ya, kalau pakainya di lidah ya batal. Tapi kalau pakainya di sini, di paha, nggak jadi batal. Ini semua bukan saluran makanan dan minuman, tidak sampai kepada lambung.